Selamat pagi semuanya. Coba semuanya sebelum kita mau belajar, perhatikan dulu isi kelasnya. Adakah sampah berserakan? Tidak. Tidak ada sampah. Kalau tidak ada, apakah kamu sudah siap? Silakan posisikan dirimu dengan siap. Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, ibu mau absen dulu. Adakah siswa yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada atau tidak? Ada, Bu. Siapa? Wahyu. Sudah berapa hari tidak datang, ha? 2 hari. Nanti kalau 3 hari berarti harus dibasuh, ya, dijemur ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas harap disiapkan dulu. Bersiap. Oke, terima kasih ya buat persiapannya. Silakan salah seorang mimpin doa dulu. Ketua kelas silakan masuk ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan, mengucap syukur atas kami bersama pagi hari ini. Dan bila ada Tuhan di lokal kami ini, semoga berkat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar, berkati belajar kami, agar kami dapat menangkap semua ilmu yang diberikan guru kami kepada kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada guru kami, untuk memberikan ketabahan kepada guru kami. Dan juga untuk kami Tuhan, memberikan kami konsentrasi, jauhkan dari roh rindu Tuhan. Dan juga anak untuk Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Amri, silakan duduk. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan sebuah materi kepada kalian. Tapi siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Yang masih ingat angkat tangan. Tentang apa pelajaran 7 kemarin? Pelajaran 7 nak. Tentang apa? Tentang kesetiaan? Kesetiaan itu salah satu contohnya adalah kamu memuji Tuhan, mengucap syukur, yaitu dengan beribadah ke gereja. Siapa yang sering dengar kata gereja? Ya, kalau di rumah, oke, turun tangannya. Kalau di rumah, orang tuamu selalu bilang, gereja nggak? Iya, Bu. Kalau minggu kan, ya nggak? Iya, Bu. Ya. Nah, pernah nggak sih kalian terpikir apa itu gereja sebenarnya? Apakah gereja itu hanya sebuah gedung, atau gereja itu tentang orangnya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang gereja. Nah, apa aja tentang gereja itu? Ibu, sebelum kita mulai, supaya kita lebih maknai apa arti gereja, ada baiknya kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. 1, 2, 3. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, rapailah sesuai rencanamu. Seperti ini, Yesus. Hatimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oke, sampai di sini ada nggak yang tahu apa makna lagu ini? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangannya. Ya, silakan. Nak. Jadi alat dari rumah Tuhan. Iya, menjadi alat yang dipakai Tuhan ya dalam rumah Tuhan. Ada lagi yang tahu apa makna lagu ini? Ada? Oh, kalau tidak ada, kita akan lanjut dengan materi kita hari ini. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang gereja dan masyarakat Majemuk. Kalian tahu nggak apa arti gereja? Mungkin sudah pernah dengar kan? Ya, kita akan lihat apa itu gereja. Buka Alkitabnya nak, dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10.
1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yang laki-laki membaca ayat 9, yang perempuan membaca ayat 10 ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Laki-laki membaca ayat 9, perempuan membaca ayat yang ke-10. Sudah dapat Rizky? 1 Petrus. 1 Petrus. Oke. 1 Petrus 2 ya, Nak ya. Laki-laki ayat 9, perempuan ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama. Kita baca secara responsoria ya, bergantian ya. Dimulai dari laki-laki dulu. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya, silakan. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang ayat ke-10, perempuan 1, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan anak Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, betul sekali ya. Dari situ kita akan lihat nanti, nah apa itu gereja. Yang pertama adalah pengertian gereja. Gereja bukan hanya berbicara tentang gedung, tapi gereja juga berbicara tentang kita. Intinya, mau apa bisa disebut gereja, kalian juga disebut dengan gereja. Gereja juga bicara tentang orangnya, nak. Eklesia, kalau kalian lihat di riwayat ada kata-kata gereja, yaitu berasal dari kata eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang mengalami Pertobatan. iya pertobatan. Siapa di sini yang mau bertobat? Nah, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau dipanggil keluar dari kegelapan, maka kita disebut dengan gereja. Kemudian kita akan belajar juga tentang tugas gereja. Yang pertama adalah diakonia. Diakonia itu artinya melayani. Apa itu melayani? Melayani. Iya. Kita akan lihat apa tujuan Yesus datang ke bumi. Tujuan Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kemudian, nak, yang kedua yaitu koinonia, bersekutu. Sebenarnya ini video Gus Dur ya, ada bisa, tapi entah karena apa, kayaknya hak ciptanya diambil, jadi memang nggak bisa lagi bikin video di situ. Dia sedang mengatakan bahwa orang Kristen itu punya berapa. Jadi itu yang kedua ya, bersekutu. Yang ketiga adalah itu marturia. Marturia sama di sini bukan bersaksi tapi bersaksi ya, nak ya. Bersaksi artinya kita menyaksikan cinta kasih Tuhan supaya apa yang kita berikan kepada orang lain itu mereka pun merasakan dan mereka mengalami pertobatan. Selanjutnya, didaskalia yaitu mengajar. Silakan baca bersama-sama. Mengajarkan firman Tuhan dengan tujuan orang lain mengerti mengenai Yesus dan firman-Nya sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Ya, tujuannya adalah mengajar supaya orang lain yang tidak tahu menjadi tahu tentang firman Tuhan. Itu. Dan yang terakhir adalah tugas gereja di tengah masyarakat majemuk. Sekarang teman-teman mau tanya, apa itu masyarakat majemuk artinya? Masyarakat luas. Ya, coba angkat tangannya. Masyarakat luas. Masyarakat luas. Ada lagi yang tahu tentang arti masyarakat majemuk? Kata majemuk itu plural. Iya kan? Pernah nggak dengar kata plural dan singular? Itu bisa dalam bahasa Inggris ya. Kalau singular itu single, tunggal. Kalau plural itu adalah ramai, lebih dari satu. Artinya masyarakat yang bermacam-macam. Nah, mungkin dari segi suku, ras, adat, budaya, ataupun agama. Rambut bisa sama hitam, tapi hati tidak bisa. Atau mungkin kebiasaannya berbeda-beda. Ya, terus kita semua yang ada di sini mungkin aja berbeda suku kan? Ada yang dari Minang, ada yang dari Jawa, ada Melayu. Nah, bagaimana kita sebagai gereja bertugas di tengah masyarakat majemuk? Coba dibaca dulu. Kamu udah baca, nak? Ricky, nomor 1, apa tugasmu sebagai masyarakat majemuk? Gereja dipanggil untuk membagikan kasih Allah kepada orang lain. setiap orang lain. Ya, gereja dipanggil untuk membagikan kasih Allah kepada setiap orang lain. Siapa di sini yang punya musuh? Ada kan, selalu musuhnya kan? Tapi Tuhan bilang kamu sebagai gereja harus mengasihi orang
Yang kedua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Menjadi teladan bagi orang lain. Iya, menjadi teladan bagi orang lain. Bisa nggak sih jadi contoh? Atau jangan-jangan kita malah jadi contoh yang tidak baik. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau jadi gereja, jadilah sebagai contoh yang baik. Dan yang ketiga adalah Menghargai dan menghormati orang lain sekalipun berbeda. sekalipun kamu dan temanmu itu beda agama, beda suku, beda ras, kamu harus menghargai dan menghormati. Betul sekali. Sekarang Bu Bapak minta, ayo buat satu kelompok 3 orang, coba berdiri di sini masing-masing. 3, 3, 3 ya. Atau di kursinya bisa rapat ya. Nggak usah digeser, kursinya yang digeser nak ya, nggak usah mejanya karena mejanya sudah. Ini berdasarkan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, maka kalian akan mendiskusikan tentang tugas gereja dalam sekolah ya. Bagaimana menghadapi teman-teman kalian yang berbeda, itu tugasnya. Coba sebutkan nanti ya, tuliskan masing-masing ya nak ya. Di dalam buku tulis nanti akan dibacakan di depan setiap kelompok. Tugas gereja dalam menghadapi teman-teman yang berbeda di sekolah. Apa saja itu? Minimal 3 ya, minimal 3 tugasnya. Oke, Bu Bapak tunggu sampai 5 menit, silakan berdiskusi. Miss, Ya. ini berapa tadi, Miss? Minimal 3. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 memberikan jawaban diskusinya ya. Kami kan, Miss. Ya, kalian. Jadi teman kalian akan membacakan hasil diskusinya tentang tugas gereja, tugas kalian sebagai anak sekolah di tengah-tengah teman yang berbeda dengan kalian di sekolah ya. Oke, silakan ya kelompok 1. Contohnya 1, menghargai satu sama lain. Contohnya tidak mengejek teman. Saling toleransi maupun berbeda agama. Contohnya tidak membeda-bedakan teman. Saling tolong menolong. Contohnya membantu teman yang sedang kesulitan atau kesusahan. Oke, beri tepuk tangan dong buat. Dari jawabannya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, jadi intinya adalah saling Toleransi. Jawaban yang sangat menarik ya. Silakan duduk, terima kasih buat kelompok 1. Sekali lagi berikan aplaus buat mereka. Ya, silakan lanjut ke dalam kelompok 2. Silakan maju membacakan hasil diskusinya. Ya, tolong berikan jawaban kalian tentang tugas kalian yang ada di sekolah. Tugas gereja dalam menghadapi teman-teman yang berbeda di sekolah. Yang pertama, cara saya untuk menghadapi teman-teman yang berbeda dengan saya. Yang pertama, dengan tidak memilih teman. Dalam buka kurung, berteman dengan siapa saja. Contohnya, berteman dengan teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Dan kedua, mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Contohnya, menghargai teman-teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Yang ketiga, saling memaafkan tanpa melihat siapapun orangnya. Contohnya, memaafkan teman-teman yang berbeda agama dan sekalipun musuh kita. Yang keempat, mempunyai sikap bergaul dan tinggi, bergaul dengan siapa saja tanpa melihat status. Luar biasa ya, kita kan nomor mereka. Sangat jelas kan jawabannya kan, jadi tidak bisa memandang satu, berteman tanpa memilih-milih, tanpa berat sebelah. Oke, terima kasih anak-anak kamu yang kelas yang kelompok 1, silakan duduk kembali. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap sejauh ini kalian mengerti tidak? Sejauh ini kalian mengerti tentang gereja di tengah-tengah masyarakat Majemuk. Ya, dari pelajaran hari ini, Bapak mau tanya kalian, siapa yang bisa menyimpulkan, menyimpulkan apa yang kita pelajari? Nanti Bapak akan tambahin. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran ini?
Coba, yang bisa coba angkat tangan maju ke depan. Saya Miss. Ya, silakan maju ke depan. Apa yang bisa kamu dapat dari pelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita hari ini adalah gereja itu bukan sekedar bangunan, tetapi melainkan gereja itu adalah tempat persekutuan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi nak? Oke, tepuk tangan juga buat dia. Ada yang bisa memberikan pendapat lagi tentang materi hari ini? Ada? Ya, kalau tidak ada, kesimpulannya adalah gereja bukan hanya gedung, tapi juga kita sebagai pelakunya, kita sebagai orang-orangnya yang dipanggil keluar. Dan tugas kita itu pastinya menjadi berkat bagi orang lain. Ada 4 tugas gereja. Yang pertama adalah melayani, bersekutu, bersaksi, dan mengajar. Kemudian, bagaimana kita menghadapi orang-orang, bagaimana kita menghadapi masyarakat yang majemuk. Contohnya, teman-teman kamu yang berbeda di sekolah, di kelas, kita harus menjadi teladan, jadi contoh dan menghargai mereka, menghormati mereka. Itulah yang disebut dengan gereja, nak, saling menghargai. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Oke, demikian hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ngomong seperti Roh Yesus. 1, 2, 3. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Silakan satu orang berdoa, nak, mengakhiri mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di siang hari ini, Tuhan. Tuhan, kami telah selesai untuk belajar apa yang kami kendaki, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Dini. Terima kasih buat kalian semuanya. Ya, waktunya istirahat. Silakan keluar.